Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setaman Official. Terima kasih yang sampai saat ini masih meluangkan waktu untuk melihat konten-konten ini gitu teman-teman ya. Semoga tidak bosan ya, semoga tidak bosan, dan kami selalu tetap memberikan suguhan-suguhan yang semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Yang semoga itu nanti bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin familiar bagi teman-teman, sesuatu yang mungkin teman-teman itu menganggapnya sudah tahu gitu. Memang apa yang ingin saya katakan ini sudah banyak yang tahu, tapi untuk menyadari itu mungkin ada beberapa yang dari kamu semuanya, dari teman-teman semuanya kurang paham. Pernah dengar nggak? Atau mungkin kamu sendiri, atau mungkin kita sendiri yang mempunyai pemikiran bahwasanya nasib kita bagaimana sekarang, bagaimana nanti di masa depan itu ditentukan oleh takdir. Pernah benar perkataan atau kalimat seperti itu nggak kira-kira? Memang benar. Nasib kita itu ditentukan oleh takdir kita. Tapi kira-kira pernah berpikir enggak kalau sebenarnya nasib kita itu yang menentukan pikiran kita sendiri? Kita jadi apa sekarang, seperti apa hidup kita sekarang itu sebenarnya dari pikiran kita. Ini kalau kita ngomongkan ilmu ya, kita ngomongkan ilmu, kita ngomongkan logika, kita ngomongkan faktanya di lapangan, bahwasanya kalau kita hanya ngomong ya sudah takdir lah, ya itu sudah takdir, sudah ditakdirkan sama yang di atas, itu kan selesai pembahasan ini. Tidak ada perlu belajar, tidak ada perlu apa-apa, tidak bertindak. Kalau kita segala apapun ngomongnya di takdir, tidak salah, memang tidak salah. Tapi pada saat kita ingin melakukan pengembangan diri, kita melakukan perbaikan diri, ya kata-kata takdir itu sementara ditaruh di samping dulu gitu. Bukan kok tidak dipakai, tapi memang kalau kita butuh dialog, butuh dinamika, memang kita harus berpikir gitu. Logikanya kalau kita ngomongkan, kenapa kamu kok miskin? Ya takdir. Kenapa kamu kok tidak mempunyai pekerjaan? Katakan ya takdir. Kenapa kamu kok menjadi, misalkan nih, menjadi pengamen? Ya takdir. Ya, tanpa menyampingkan atau tanpa menghinakan pekerjaan pengamen ya, bukan. Kenapa kok kamu tidak bekerja atau masih nganggur dari sekarang? Ya takdir. Kalau semuanya kita ngomong takdir, ya selesai, tidak ada dialog, tidak ada perbaikan gitu. Bagaimana prosesnya? Pikiran kita itu sebenarnya adalah nasib kita, atau nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Tonton videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Pernah dengar kata-kata yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya nasib kita tergantung dengan takdir kita. Coba perhatikan sekarang, perhatikan perkataan saya. Saya bilang nasibmu tergantung pikiranmu. Pikiran kita itu kan sumber atau akar atau mungkin awal dari semuanya gitu teman-teman. Pada saat pikiranmu seperti apa, itu nanti menentukan ucapanmu atau menentukan perkataanmu. Pikiran kamu menentukan perkataanmu menentukan tindakan kamu, keputusan kamu, apa yang ingin kamu lakukan. Perkataan kamu itu, kalau tindakan kamu ya, itu kalau kamu lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau kamu lakukan terus-menerus tanpa adanya perbaikan, tanpa adanya evaluasi, kebiasaan itu akan menjadi karakter kamu. Kalau sudah karakter, ini agak alot kalau sudah karakter. Kalau karakter itu masih kamu lakukan terus-menerus, akan menjadi nasib kamu bagaimana. Garis bawah, kalau itu kebiasaannya baik, tidak masalah. Kalau itu tindakannya baik, tidak masalah. Kalau itu keputusannya baik, tidak masalah. Tapi kalau keputusannya negatif, kalau tindakan negatif, karakternya juga negatif, nasibmu juga negatif. Bahkan ada yang bilang seperti ini, kenapa nasib saya kok seperti ini? Jangan menyalahkan orang lain. Pada saat hari ini kita tidak dapat pekerjaan di luar sana, apakah kita menyalahkan sekolah kita dulu 3 tahun? Pada saat saya misalkan sekarang tidak bekerja, padahal saya sudah sarjana, katakan 5 tahun saya lulus, misalkan saya tidak bekerja, apakah saya menyalahkan universitas saya? Bisa nggak seperti itu? Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Dan pertanyaan kenapa ya nasib saya kok seperti ini, itu tanyanya di dalam diri kita sendiri teman-teman. Kalau setiap hari isi pikiran kamu itu hanya rasa takut gagal, rasa ragu-ragu, rasa istilahnya itu takut
takut akan hal yang tidak diinginkan nanti, isinya ya akan ragu-ragu. Artinya kita juga akan menunda-nunda, gitu, akan menunda-nunda dan akhirnya tidak jadi melakukan apapun. Kita sudah memikirkan nih sesuatu, saya punya planning seperti ini, saya punya rencana seperti ini, saya punya cita-cita seperti ini. Tapi di akhir pemikiran, kamu mikir nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau ada yang nyemooh gimana? Nanti kalau ada orang lain yang menertawakan bagaimana? Akhirnya nggak jadi melakukan karena ragu, karena takut gitu. Tapi kalau isi kepala kita itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan apa istilahnya itu semangat gitu ya. Nanti secara otomatis pikiran kita itu akan mengarahkan kita untuk bergerak. Pikiran kita akan mengarahkan kita untuk belajar. Pikiran kita akan mengarahkan kita bagaimana caranya ya biar saya bisa seperti itu. Saya ingin seperti ini nih. Saya sekarang belum bisa. Bagaimana caranya? Itu kalau kita semangat, kalau kita yakin, pikiran kita mengarahkan itu, nanti akan muncul ide-ide yang mungkin teman-teman atau kamu sekalian itu tidak pernah memikirkan sebelumnya. Menemukan ide-ide yang, berarti seperti ini, Itu nanti akan muncul sendiri pada saat kita mempunyai keyakinan, bisa dicoba nih. Oke, saya coba. Nah, kata-kata seperti itu kan awalnya dari pikiran kita. Pada saat sudah ada pikiran, itu muncul perkataan, saya coba. Bisa dicoba. Akhirnya muncul tindakan. Setelah muncul tindakan, akan keluar kemungkinan baru. Ya, kemungkinan baru yang itu nanti akan membuat pelajaran bagi kita. Karena nanti kalau kita semangat, kalau kita penuh dengan keyakinan, kita coba deh, akan muncul jalan-jalan baru, akan muncul cara-cara baru nanti, akan muncul keinginan untuk belajar, mencari tahu. Otomatis nanti hasilnya juga beda pada saat di pemikiran awal kita. Gak mungkin lah saya gagal ini pasti, gak mungkin lah saya nggak punya bakat itu, gak mungkin lah nanti kalau ada orang ngomong bagaimana. Itu beda nanti. Kalau sudah berpikir seperti itu, nggak akan ada jalan, nggak akan mau bergerak, dan nggak ada solusi, dan kita tidak ingin atau tidak mempunyai keinginan untuk belajar, mencari tahu. Pernah dengar seseorang namanya Elon Musk. Dia itu dulu dianggap gila, teman-teman. Dianggap gila karena dia ingin memiliki mobil listrik dan roket kalau nggak salah. Itu dulu dianggap gila Elon Musk. Tapi karena dia yakin, dia mempunyai pemikiran awalnya itu pemikiran ya bisa dicoba nih. Akhirnya ada jalan, dia cari tahu, dia belajar, dia mungkin mencari ilmunya, mencari caranya, dan sekarang bagaimana kehidupannya. Itu yang saya maksud adalah pikiranmu menentukan nasibmu bagaimana. Semuanya adalah bersumber dari mindset, pola pikir kamu. Ada dua pola pikir ya. Yang pertama pola pikir untuk membangun, membuat kita semangat, membuat kita bisa mencari, membuat kita bisa istilahnya itu bagaimana caranya kita mencari solusi. Ada pola pikir yang itu malah merusak, pola pikir yang malah menjerumuskan. Dan jangan sampai salah pilih gitu ya. Pola pikir itu mindset kita, cara kita berpikir. Yang pertama, mempunyai pola pikir bahwasanya kemampuan kita itu tetap. Artinya tetap itu gini, saya bisanya ini, saya nggak bisa itu. Saya memang nggak pinter, saya memang nggak cocok jualan, saya nggak bakat untuk berbisnis. Itu pola pikir yang menghancurkan, dan itu sifatnya tetap. Padahal pola pikir itu tidak tetap, polanya akan berkembang. Terserah kita. Pada saat kita sudah mempunyai pikiran atau pola pikir itu, saya nggak pinter, saya nggak bakat jualan, saya tidak bisa berjualan, saya nggak punya itu semua, saya nggak cocok untuk membuka usaha. Akhirnya ya kita nggak melakukan apa-apa. Padahal kita punya keinginan. Bedakan dengan orang-orang yang selalu punya keinginan. Artinya mempunyai keinginan untuk mengupgrade skillnya, menambah nilai jualnya, menambah penghasilannya, menambah ilmunya. Itu pasti dia tidak mempunyai pemikiran seperti yang saya sebutkan tadi. Aku belum pinter, tapi aku bisa belajar. Jadi ada komanya, tidak titik. Aku nggak pinter nih. Saya memang nggak pinter, tapi saya bisa belajar kok. Mungkin saya nggak cocok untuk jualan. Saya coba cara lain deh. Atau mungkin saya sekarang mungkin nggak berhasil, tapi saya belum selesai. Saya akan mencari lagi cara yang baru, saya akan belajar lagi. Itu adalah pola pikir yang mengembangkan atau membangun pola pikir kita, membangun mindset kita, membangun skill kita. Saya memang nggak pintar, tapi saya bisa belajar.
tadi bukan titik. Oke, saya nggak pintar, selesai. Saya nggak cocok jualan, selesai. Tapi kalau ada komanya, mungkin bisa cara lain. Saya kalau usaha atau bisnis itu pasti gagal. Kalau titik, selesai. Tapi kalau koma, tapi saya belum selesai. Itu loh, bedakan, rasanya bedakan. Karena pikiran kita itu tidak bisa dibentuk oleh pemikiran yang setak atau pemikiran yang menyerah gitu, nggak bisa. Pola pikir kita itu harus dibangun atau harus diberi pemikiran yang sifatnya itu membangun, bertumbuh, belajar. Karena kita itu manusia harus bertumbuh. Kalau kita sama dengan kemarin kan ya stuck itu namanya. Tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan. Masa kita SD terus? Masa kita SMP terus? Kan kita juga pengen SMA, kita pengen SMK, kita pengen kuliah kan gitu. Pengen S2, artinya kita upgrade terus. Kita upgrade keilmuan meskipun bukan di bangku formal gitu. Jadi pola pikir yang sehat itu pola pikir yang didasari dengan pemikiran yang selalu ingin bertumbuh dan belajar gitu. Pertanyaannya sekarang, kalau nasib kita itu tergantung pikiran kita, berarti kita harus menjaga pikiran kita dong. Kalau nasib kita itu tergantung apa yang kita pikirkan, berarti kita harus menjaga pola pikir kita, menjaga tubuh kita. Benar sekali, jawabannya 100. Yang pertama adalah sadari self-talk. Perhatikan kalimat-kalimat yang muncul dari ucapanmu. Perhatikan kalimat-kalimat yang muncul di pikiranmu. Sadari itu. Perhatikan itu. Kalau itu negatif, segera diubah. Seperti contohnya tadi. Oh, mungkin bisa coba cara lain. Oh, bisa dicoba nih. Itu contoh. Pada saat muncul pikiran-pikiran itu, segera dirubah. Jadi perhatikan self-talkmu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bicarakan. Yang kedua, hiduplah atau bergaullah ya di lingkungan-lingkungan yang positif. Di lingkungan-lingkungan orang yang gemar mengembangkan pemikirannya, ngomongkan tentang ide-ide gila gitu, ide-ide brilian, ngomongkan tentang usaha, ngomongkan tentang bisnis, ngomongkan tentang ilmu. Hidup di lingkungan seperti itu. Karena energinya nanti menular. Gitu loh. Kamu nanti akan ikut-ikutan berpikiran seperti itu. Tapi kalau kita berkumpulnya di lingkungan orang-orang yang mungkin sering ngomongin orang, hidupnya di lingkungan orang-orang yang gampang nyerah, hidupnya di lingkungan orang-orang yang gampang baper, secara tidak sadar kita nanti akan ikut seperti mereka. Dan pikiran kita pasti negatif. Pikiran kita pasti negatif, ucapan kita negatif, keputusan kita negatif, karakter kita negatif, dan nasib kita juga negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah konsumsi sumber-sumber ilmu atau buku-buku yang positif. Tontonan-tontonan yang positif. Bisa lihat buku, baca buku, bisa nonton YouTube atau mungkin di TikTok. Itu cari tontonan-tontonan yang positif, yang itu mengembangkan dirimu, mengembangkan skillmu, mengembangkan pikiranmu, mengembangkan kepribadianmu, mengembangkan kesadaranmu, apapun itu yang bentuknya belajar. Karena anak muda sekarang itu sulit sekali kalau disuruh membaca buku, menonton tontonan di media sosial yang itu membangun, itu susah sekali. Apakah nggak boleh lihat konten yang hiburan? Tentu boleh, tapi kan hanya sekedar hiburan, hanya sekedar selingan gitu. Tapi jangan lupa, belajar itu tetap harus dilakukan. Kalau mungkin baca buku, nggak punya buku dan lain-lain, bisa beli. Kalau nggak punya uang bisa cari. Kalau mungkin notok juga bisa lihat di YouTube. Banyak sekali tonton-tontonan yang itu mengembangkan diri kita. Selanjutnya, tulis keinginanmu, tulis tujuanmu, jurnalkan itu. Tulis, saya ingin ini, saya mempunyai tujuan ini setiap hari, atau mungkin setiap malam. Sebelum kamu bangun tidur nih, atau sebelum kamu tidur, kamu tulis tujuan kamu besok saya ngapain aja. Oke, saya pergi ke kantor mengerjakan proyek ini, saya bertemu klien ini, saya akan seperti ini, saya seperti ini. Positif ya, positif terus pikirannya itu. Nah, nanti yang terjadi di jalan seperti apa nggak usah mikirkan itu. Pokoknya kita sudah mempunyai rencana atau tujuan setiap harinya. Artinya nanti apa yang kita lakukan lebih produktif, apa yang kita lakukan lebih terencana gitu. Jadi nggak ngambang-ngambang kemana-mana. Yang terakhir adalah afirmasi, visualisasi dan afirmasi. Masukkan ke dalam pikiran bawah sadar afirmasi, kalimat-kalimat yang positif. Bayangkan di versi terbaikmu. Itu teman-teman, bayangkan di versi terbaikmu.
saya ingin seperti apa, kamu ingin menjadi apa gitu, kamu ingin seperti apa, di dirimu udah seperti apa, itu bisa pelan-pelan kita lakukan. Karena nasib kita itu tidak akan berubah hanya karena kita berharap, teman-teman. Nasib kita itu berubah kalau kita berpikir, mulai berpikir lebih baik dan bertindak. Berpikir lebih baik dulu, baru bertindak. Selanjutnya nanti akan mengikuti. Jadi kalau hanya berharap nggak bisa. Jadi setelah melihat video ini, mulai hari ini, mulai detik ini, bilang sama dirimu sendiri, aku bisa merubah hidupku. Mulai hari ini, ubah caramu berpikir. Kamu nanti akan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupanmu selanjutnya. Jalan hidupmu akan ikut berubah. Ubah caramu berpikir, mindsetnya dirubah. Kalau kamu setuju dengan konten-konten seperti ini atau video ini, tulis di kolom komentar. Saya ubah nasib saya mulai dari pikiran saya. Saya merubah nasib saya mulai dari pikiran saya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, dari pikiran kamu sendiri. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe yang belum, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.